Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, ada apa sebenarnya Mister Kodari dengan Partai Golkar guys? Sepertinya Mister Kodari selalu mempertanyakan loyalitas Partai Golkar ke depan di pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini ya guys ya. Bismillah. Dunia. Jadi dia akan ada di luar pemerintahan. Nah, dalam konteks bahwa PKB dan Nasdem itu bisa manuver zigzag, maka kemudian koalisi Indonesia Maju ini harus betul-betul solid. Ya gitu Kalau harusnya. ada Harus ada solid yang nggak guys. solid, apalagi yang nggak solid yang paling besar, bahaya pemerintahan Prabowo Gibran, Bang. Jadi toxic Tersandera guys. terus. Nah, itu kata Nah ya. yang menurut saya penting diantisipasi oleh Oke. Prabowo Gibran, bahwa mereka bisa sangat tersandera. Karena itu, Golkar ini harus dipegang oleh orang yang komitmennya itu 1000%, Bang, terhadap agenda Indonesia Maju. Lebih tinggi lagi dari tadi. Tadi berapa? 150 kan? 150. Ini 1000, Bang. 1000, iya, 1000% terhadap agenda Indonesia Maju. Nah, menurut saya orang yang dijamin ya 1000% untuk mengawal agenda Indonesia Maju itu, Indonesia Emas itu, namanya Jokowi. Yang kalian kemarin 3 hari ke sana kan? Iya. Cocok memimpin Gitu, Bang. Jokowi yang bisa dijamin 1000% Partai Golkar. Kenapa dijamin 1000%? Ya, karena ini adalah istilahnya bagian dari karya seumur hidupnya. Gitu. Oke. Jadi legasinya. Ya, legasinya. Saya melihat Pak Jokowi ini ya seperti seperti Lee Kuan Yew gitu di Singapura yang tidak akan pernah membiarkan bahwa legasinya itu kemudian dirontokkan atau diputus gitu loh. Ya pasti akan beliau kawal, nggak ada cerita tuh 5 agenda itu pasti akan terus beliau perjuangkan kalau beliau berada di Partai Golkar. Nah, kalau yang lain saya nggak jamin. Yes. Karena yang dijadikan patokan dalam mengambil keputusan itu kelihatannya ya pertimbangan-pertimbangan yang pendek gitu. Belum lagi soal keberanian gitu. Jadi kalau bukan Pak Jokowi yang memimpin Partai Golkar, menurut saya Golkar ya kita anggap aja akan bisa jadi balelo gitu loh. Gitu Bisa ya, jadi guys, ya? justru akan bisa jadi brutus bahkan, Bang. Iya, brutus ya. Iya, mohon maaf saya harus ini, mengatakan guys, ini brutus, di guys. luar Pak Jokowi Parah ini, nggak guys. bisa dijamin. Sorry ya. Berani bener mengatakan Iya. Partai Jadi, Golkar ini brutus, jadi Pak guys. Prabowo ya Mas Gibran itu koalisinya yang paling kuat itu pilarnya adalah nanti Gerindra dan Partai Golkar. Oke. Nah, kalau kita bicara partai politik Indonesia pada hari ini sebagai hasil pemilu 2024, dari 8 itu yang besar kan 3, Gerindra, Golkar, dan PDI Perjuangan. Ya, oke. Gerindra pasti dukung Pak Prabowo. PDI sudah pasti di luar. Berarti yang menjadi kunci siapa? Golkar, Bang. Golkar, Iya. guys, ya. Kalau Golkarnya ikut-ikut oposisi, Golkarnya jadi brutus, ambruk, Bang. Ini guys Ambruk. selalu mempertanyakan Program-programnya Prabowo Gibran tidak loyalitas akan bisa daripada berjalan. Partai Golkar. Nah, pada titik itulah menurut Mr. Q saya selalu begitu, guys. orang mungkin pada Ada hari ini apa banyak diskusi sebenarnya? mengenai PDI Perjuangan ya. Oke. Tapi menurut saya diskusinya justru harus mengenai Partai Golkar. Kalau PDI Perjuangan itu hemat saya ya nggak usah terlalu banyak dibahas kok, udah jelas lah. Sebagaimana kita ngelihat Partai Gerindra, Ya, itu nggak perlu dibahas sebagai lagi. oposisi, guys. Partai Gerindra itu pasti tegak lurus 1000% kepada Pak Prabowo. Udah pasti itu. Ya, pasti kan PDI partainya Perjuangan, sendiri. karena itu nggak perlu dibahas lagi. Ya. Kan udah ketahuan kan. Gitu. Ketua Cuman umumnya Golkar gitu memang. Pak Prabowo, presidennya Pak Sasar ini, guys. Prabowo. Pak Dasko, Pak Hasim, Pak Mujani, yang lain-lain itu semua pasti tegak lurus kepada Pak Prabowo gitu. PDI Perjuangan juga menurut saya sudah sangat jelas. Pada hari ini kita memang Bu Mega jarang ngomong, tetapi kita kan sudah menyaksikan bahwa pernyataan Hasto itu sejalan dengan Ibu Mega. Kalau ada yang lupa, saya ingatkan bagaimana tulisan Ibu Mega di Harian Kompas yang menyerang pemerintahan Pak Jokowi. Gitu. Belum lagi yang versi terakhir, ya memuji menikmati karya seni. Ya. Patung kurus hidung panjang kan gitu. Iya, Bang, gitu loh. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Hasto itu adalah refleksi dari sikap Ibu Megawati. Dan artinya apa? Ya Kongres ini ya 90% itu akan oposisi. Nah, ya 10%-nya tetap kita sisakan karena memang kita tahu juga ada kubunya Mbak Puan ya yang notabene lebih moderat dan
ingin bergabung dengan pemerintahan. Iya. Tetapi Oke. ketua umum Ibu Mega, yang pegang bolpen Ibu Mega, tanda tangan yang berlaku Ibu Mega. Oke. Dan karena itu kita anggap PDI Perjuangan juga sudah selesai. Nah, kalau kita pada satu sisi bicara Gerindra mendukung Prabowo Gibran, mendukung Betul. pemerintahan, PDI Perjuangan oposisi. Posisi. Loh ya Golkar inilah yang jadi soal, Bang. Ini para pengamat-pengamat nih kacau semua nih, Bang. Nggak ngerti soal mereka ini semua, Makanya Bang. saya bilang, Nggak Oke. ngerti, Bang. Gitu, Bang. Iya. Golkar adalah kunci, Bang. Iya. Yang Golkar tahu is the key, cuma Bang, dalam Mr. soal Q ini. soal ini guys katanya. Ngapain membahas-bahas Gerindra? Nggak ada yang perlu dibahas. Ya. Ngapain bahas-bahas PDI? Udah jelas. Yang harus dibahas itu adalah Partai Golkar gitu loh. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman di masa lalu. Oke. Belajarlah dari karakteristik kepemimpinannya. Apakah kemudian akan bisa solid? Apakah bisa 150% mendukung agenda Indonesia Emas? Ya. Jangankan minta ngomong 1.000%, 150% atau 100% aja kita ragu, Bang. Jangan-jangan tadi PKB dan Nasdem itu kita proyeksikan loyalitasnya 80%. Jangan-jangan pimpinan Golkar itu 60% aja, Bang, atau 50%. Kan kacau. Waduh, Kacau, Bang. guys. Kacau. Coba Itulah cari warning ngomong dari ceplas, saya ceplas kepada ya. Partai Golkar dan kepada Pak Prabowo, kepada kepada Mas Gibran, kepada Pak Jokowi gitu ya. Bagaimana agenda Indonesia Emas 2045, agenda kita untuk menjawab bonus demografi 5-6 tahun ke depan, itu mohon maaf dengan berat hati saya katakan. Itu titik keseimbangannya sekarang ada di Partai Golkar. Ya. Gitu. Jadi penting sekali untuk bicara Partai Golkar pada hari ini. Jadi Memang kalau saya kan partai analisanya kan koalisi jauh lebih terbesar. dalam daripada sekedar oposisi dan Di oposisi. kabinet Itu mah gampang, anak SD juga tahu. Prabowo Iya. Gibran. Jangan katanya, sebut guys. pengamat atau analis politik kalau ngomongnya, nanti partai politik akan terbagi dua. Oposisi dan oposisi. Nggak usah Bang panggil ke sini, Bang. Oke guys, itu guys. Oke, ini dari pernyataan Mr. Q atau Kodari dalam podcast tadi yang menyatakan bahwasanya Partai Golkar itu bisa menjadi Brutus. Ini sontak langsung mengundang kecaman kader beringin guys. Ini ada berita Ketum AMPI Sentil Kodari yang asal bicara soal Golkar. Nah ini begini beritanya. Jadi pernyataan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam salah satu podcast yang menyatakan bahwa Partai Golkar bisa menjadi Brutus mengundang kecaman kader beringin. Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, Jerry Sambuaga, mengatakan pernyataan Kodari telah melukai perasaan kader Partai Golkar yang selama ini solid dan totalitas. Partai Golkar, kata Jerry, juga tegak lurus terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan koalisi Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Partai Golkar adalah partai politik yang pertama yang mendeklarasikan dan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Apalagi di dalam Partai Golkar kami ada doktrin PDLT yang artinya prestasi, dedikasi, loyalitas tidak tercela, kata Jerry. Jadi loyalitas adalah prinsip yang kami anut dengan sungguh-sungguh di dalam Partai Golkar, sambungnya guys. Jerry yang menjabat sebagai Wamendak ini juga mempertanyakan keabsahan validitas dari pernyataan atau data yang selama ini disampaikan Kodari. Contohnya tanggal 21 Maret 2023 dia sempat menyatakan survei bahwa Golkar hanya akan mendapatkan 7,7%. Tapi lihat kenyataannya hasilnya pemilu 2024 Golkar meraih suara sebesar 15,29%, kata Jerry. Jadi sebagai ilmuwan dan konsultan politik, Jerry menyarankan agar Kodari menyampaikan pernyataan lebih objektif dan tidak melakukan insinuasi atau menggiring opini yang misleading mengenai Partai Golkar. Jadi itu guys. Jadi ini dari para pemuda kader Golkar itu tidak setuju atau keberatan dengan pernyataan oleh M. Kodari karena merasa partainya itu disudutkan guys. Jadi itu guys untuk berita hari ini.
Bagaimana menurut kalian? Nah, tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.